Ryoma Takebayashi adalah seorang pekerja Jepang setengah baya yang mendapati dirinya duduk di meja minum teh dengan 3 dewa. Mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Kain, Dewa Penciptaan, Lulutia, Dewi Cinta, dan Kufo, Dewa Kehidupan. Para dewa mengatakan kepadanya bahwa dia meninggal, tetapi Ryoma tampaknya tidak terkejut, karena dia selalu berpikir dia akan mati karena terlalu banyak bekerja. Tapi para dewa mengklaim itu bukan penyebab kematiannya. Dia bersin saat tidur dan membenturkan kepalanya ke lantai, menyebabkan dia mati karena pendarahan internal. Ryoma terkejut. Dia menganggapnya sebagai pukulan langsung pada harga dirinya karena dia selalu menganggap dirinya orang yang tangguh. Dia tidak percaya bahwa dia meninggal dengan cara yang menyedihkan setelah disiksa selama bertahun-tahun oleh ayahnya atau bahkan bosnya memukul kepalanya dengan botol. Namun, para dewa menjelaskan kepadanya bahwa mereka akan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi di dunia baru dalam tubuh berusia 8 tahun dan akhirnya menjalani kehidupan yang damai dan bahkan menggunakan sihir. Secara alami, Ryoma sangat gembira dan segera menandatangani kontrak. Maka, di hutan, Ryoma membuka matanya di tubuh barunya yang berusia 8 tahun dan menemukan sebuah buku di sebelahnya. Ryoma kemudian menemukan Slime dan menggunakan sihir untuk menjinakkannya, menjadi teman barunya dalam kehidupan baru ini. 3 tahun telah berlalu sejak dia bergabung dengan dunia ini. Ryoma masih tinggal di hutan dan telah menjinakkan hampir 1000 Slime. Selama periode ini, Ryoma memutuskan untuk bereksperimen dengan evolusi Slime dengan memberi mereka diet tertentu. Dengan cara ini, setiap jenis Slime memiliki keterampilan khusus. Misalnya, Slime lengket menghasilkan cairan lengket yang membantu Ryoma berburu. Slime asam dapat melarutkan apapun di dalamnya. Slime pembersih dapat membersihkan apa saja atau siapa saja, dan Slime pemulung memakan kotoran dan sampah untuk membuat pupuk. Pada hari biasa, Ryoma tiba-tiba mendengar beberapa tentara khawatir tentang teman mereka yang terluka parah. Karena mereka tidak memiliki cukup sihir untuk menyembuhkan rekan mereka, Ryoma turun tangan, mengklaim bahwa dia memiliki obat dan menawarkannya kepada mereka. Saat tentara yang terluka meminum obat, dia tertidur. Sementara itu, Ryoma mengundang semua tentara ke rumahnya untuk beristirahat sebelum mereka kembali. Akhirnya, salah satu ksatria bertanya kepada Ryoma siapa dia, dan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang bangsawan, Reinhard Jamil. Sisanya adalah Zep dan Jill. Setelah semua tentara menjelaskan bagaimana mereka masuk ke kekacauan ini, Reinhard bertanya apa yang Ryoma lakukan di sini sendirian meskipun memiliki bakat untuk Magic Wit, ada pilihan selain berbohong. Ryoma mengklaim ia belajar sihir dari kakek nenek mantan petualang, yang meninggal 3 tahun yang lalu. Keesokan harinya semua orang pergi setelah menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Ryoma. 2 minggu kemudian, Reinhard dan keluarganya muncul saat Ryoma menghitung Slimenya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Reinbach, ayah Reinhard, istrinya Elise, dan akhirnya putrinya Eliaria. Eliaria mengungkapkan bahwa semua keluarga Jamil adalah penjinak dan bahwa dia ingin menjinakkan Slime tetapi tidak yakin jenis Slime mana yang harus dia pilih. Atas permintaan Eliaria, Ryoma memberitahunya tentang setiap jenis Slime yang dia miliki, dan bagaimana dia mengelola evolusi mereka. Setelah pelajaran singkat, Eliaria memutuskan bahwa dia ingin menjinakkan Slime yang lebih bersih. Setelah mempelajari cara menangkap Slime yang lebih bersih, meskipun pemalu Eliaria mengikuti langkah-langkah yang diberikan kepadanya oleh Ryoma dan menjinakkan familiar pertamanya. Setelah menunjukkan rasa terima kasih mereka, keluarga Jamil meminta Ryoma untuk menemani mereka ke kota Gimul dan menghabiskan sisa hari-harinya bersama mereka. Meskipun cemas dan sedikit takut melangkah keluar ke dunia yang tidak dikenal, Ryoma memutuskan untuk setuju setelah dia menemukan keberanian dalam kata-kata Eliaria. Dalam perjalanan ke Gimul, perjalanan terhenti ketika karavan menemukan jalan yang akan diblokir oleh tanah longsor. Saat itu Ryoma keluar setelah mengenakan jas hujan yang terbuat dari Slime lengket, yang bertindak sebagai pengusir air. Melihat jas hujan itu, Reinbach menyadari nilai komersialnya dan berencana mengadakan pertemuan antara pedagang dan Ryoma. Di luar karavan, Ryoma membuat penghalang untuk melindungi semua orang dari hujan. Dia kemudian menggabungkan 2 mantra untuk membuat blok dari tanah longsor dan menggunakan Slime untuk membawa blok keluar dari jalan. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama 3 hari lagi mereka mencapai kota Gimul. Atas desakan pertama, keluarga Jamil menemani Ryoma ke gereja untuk mendaftarkannya sebagai warga negara. Di gereja, Ryoma tiba-tiba menemukan dirinya dalam rahmat para dewa lagi. Setelah mengucapkan selamat kepadanya atas perjalanannya dan menemukan Slime baru. Mereka mengungkapkan kepadanya bahwa nenek moyang keluarga Jamil adalah reinkarnasi juga, jadi semua anggota keluarga diberkati oleh para dewa. Yang mengakibatkan Eliaria mendapatkan garis keturunan keluarga yang paling murni dan terkuat. Tapi, itu tidak semua karena dia juga diberitahu bahwa dewa perang dan sihir tertarik padanya.
Setelah kembali, Elieria bertanya tentang kapasitas sihir Ryoma, yang dia ungkapkan hampir 200.000. Yang mengesankan keluarga Jamil, karena Elieria juga memiliki jumlah yang sama tetapi dia tidak bisa mengendalikan sihir dengan benar. Ryoma mengatakan kepadanya bahwa dia meningkatkan sihirnya dengan bermain dengannya. Setelah mendaftar sebagai warga negara, Ryoma kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Guild Petualang, karena hampir tidak mungkin baginya untuk menaikkan pangkatnya sebagai spesialis lime di Guild Tamer. Di Guild, keterampilan memanah Ryoma diuji, namun, dia dengan mudah dapat mengenai semua target Dead Center dan mencegat serangan mendadak Guild Master. Setelah pendaftarannya di Guild, Ryoma menerima misi pertamanya dan bertemu Mia, seorang gadis kucing, yang membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumahnya. Di rumah Mia sekarang, Ryoma menemukan bahwa rumahnya mulai berbau karena dinding di ruang bawah tanah rusak dan sampah dari tempat pembuangan sampah di sebelah rumahnya mengalir masuk. Ryoma mulai dengan menggunakan selimut pemulung di tempat sampah untuk membersihkannya dan menghindari sampah baru untuk dituangkan ke rumah Mia saat dia membersihkannya. Dia kemudian kembali ke rumahnya dan membuat selimut pemulung untuk memakan semua sampah dan menggunakan air plus selimut pembersih untuk membersihkan sisa kotoran dan bau dari tempat pembuangan sampah. Dia kemudian membuat blok baru untuk memperbaiki dinding ruang bawah tanah Mia. Misi pertama Ryoma akhirnya selesai, dan Mia sangat gembira dengan hasilnya. Ryoma menerima hadiah dan bonus untuk pekerjaannya yang sukses ketika dia kembali ke Guild. Sebagai Master Guild Petualangan datang untuk mengetahui prestasi ini, ia meminta Ryoma untuk membersihkan toilet komunal karena anggaran dipotong oleh pemerintah. Keesokan harinya Ryoma dan selimenya mulai bekerja. Setelah dia membersihkan saluran pembuangan pertama, dia menemukan bahwa selimenya bertambah jumlahnya, bersama dengan resistensi yang baru ditemukan terhadap racun, zat berbahaya. Kemudian, tanpa ragu-ragu lagi, dia mengungkapkan temuannya tentang miasma kepada Guild dan keluarga Jamil dengan harapan mereka bisa membantunya. Ketika keluarga Jamil mengetahui hal ini, mereka khawatir akan keselamatan Ryoma dan memintanya untuk tidak menjalankan misi. Dia meyakinkan mereka, meskipun, bahwa dia akan baik-baik saja dan bahwa tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas ini daripada dia. Bagaimanapun, dia tahan terhadap beberapa hal, termasuk racun. Ryoma kembali ke saluran pembuangan sore itu, ditemani oleh beberapa petualang, untuk menjaga dan melarang orang memasuki zona berbahaya. Dengan operasi yang sekarang dimulai, Ryoma menyelesaikan pekerjaannya pada pagi hari ketiga. Setelah semua tim mengucapkan selamat kepadanya, Ryoma pulang ke rumah dengan lelah, karena dia ingat bahwa kembali ke bumi setelah dia bekerja sampai mati setiap hari, ibunya yang menyambutnya ketika dia kembali ke rumah, dan itulah yang membuatnya terus berjalan. Namun, sejak ibunya meninggal, tidak ada seorang pun di rumah yang menunggu. Saat dia membuka pintu, dia menemukan semua keluarga Jamil menyambutnya. Melihat bahwa Ryoma akhirnya mengerti bahwa dia tidak sendirian lagi dan memiliki keluarga di dunia ini juga, sama seperti realisasinya mengenai dia menangis. Sekarang bersatu kembali dengan keluarga Jamil, dan saat sarapan Elieria meminta Ryoma untuk mengajarkan sihirnya. Selama pelatihan, Ryoma mengajarkan Elieria untuk menggunakan sihir air untuk membuat air gelembung dan membentuk ikan darinya. Sementara itu, setelah mengajar Elieria, Ryoma mendapatkan pelajarannya sendiri dan menguasai semua jenis sihir serangan dengan Camil sebagai gurunya. Dengan waktu di tangannya, Ryoma mulai belajar sihir dengannya selama beberapa waktu, sampai akhirnya dia menguasainya. Dengan pelatihan Elieria, Ryoma dan para prajurit menemaninya ke tambang untuk pelatihan tempur monsternya. Tidak lama kemudian, kelompok itu bertemu dengan monster pertama mereka, belalang gua. Setelah mendapatkan beberapa tips, Elieria dengan mudah mengalahkan belalang menggunakan panah es dan menjerit kegirangan. Di depan Ryoma menemukan 4 belalang sembah, dan setelah mengeraskan tubuhnya menggunakan mantra, dia dengan mudah menebas semuanya menggunakan belatinya, dalam pertarungan seperempat tertutup. Dengan semua monster terbunuh, kelompok itu masuk jauh ke dalam tambang. Elieria menemukan selimut logam dan menangkapnya, hanya untuk memberikannya kepada Ryoma. Sekarang kembali ke penginapan, menggunakan alkimia Ryoma membentuk balok besi. Melihat Reinbak ini terkesan dan membawanya untuk bertemu Suri, pedagang, yang langsung setuju untuk berbisnis dengan Ryoma setelah melihat keahliannya. Yang mengejutkan Ryoma, keluarga Jamil tidak hanya mengatur pertemuan dengan Suri untuknya tetapi juga memungkinkan dia untuk menyimpan 100% dari keuntungan, membuatnya menangis sekali lagi. Keesokan paginya saat Ryoma bereksperimen dengan apa yang ditakuti selimut logam, dia mengetahui bahwa itu tidak menyukai asam. Saat itu Mia dan partinya meminta Ryoma untuk bergabung dengan mereka untuk berburu monster. Sekarang ditemani oleh mereka, Ryoma mengunjungi tambang dan menemukan lebih banyak petualang di sana bersama dengan Guild Master, yang menugaskan semua orang untuk membunuh belalang sembah, kelelawar, dan monster tikus. Tak lama setelah memasuki tambang, rombongan menemukan belalang gua dan menjatuhkannya dengan nyaman.
Saat itu Ryoma merasakan ratusan kelelawar bersama. Karena mengambilnya bisa merepotkan, Ryoma memutuskan untuk menguji sihir bom suaranya pada mereka. Menggunakan bom suara ia memancarkan gelombang suara keras terus-menerus, membunuh semua kelelawar, dan kemudian menggunakan selimenya, Ryoma membersihkan semua mayat. Saat mereka keluar dari tambang, Guildmaster mengklaim bahwa petualang lain diserang oleh goblin dan mereka sekarang menjadi target utama. Sayangnya, goblin diperkirakan lebih dari 500 yang meningkatkan kesulitan tugas. Ryoma dan teman-temannya datang dengan strategi, mereka menggali parit di dekat desa goblin dan kemudian mengisinya dengan asam. Setelah itu Celia dan Mia akan mengambil tugas untuk memancing goblin dan membuat mereka jatuh ke dalam asam. Beberapa goblin berhasil menerobos, tetapi mereka dibunuh oleh para petualang. Namun, jumlah goblin masih cukup besar dan memaksa Ryoma untuk turun tangan membantu. Dia menciptakan penghalang suara dan menggunakan keterampilan bom suara, hanya menyisakan beberapa goblin yang berdiri. Ryoma kemudian memerintahkan selimenya untuk menyerang goblin yang tersisa, dengan cepat menyelesaikan pekerjaan. Tapi kemudian, tiba-tiba, seorang komandan dan beberapa hobgoblin lainnya muncul dari bagian tambang yang lebih dalam. Selime Ryoma dan goblin terlibat dalam pertempuran sengit, tetapi pada akhirnya selime Ryoma keluar di atas. Setelah pertempuran, Ryoma menggunakan selime bersihnya untuk membersihkan semua kotoran goblin dari pakaian petualang. Kotoran goblin adalah sesuatu yang bau dan tidak pernah bisa hilang, jadi biasanya petualangan harus membuang peralatan dan pakaian mereka. Tapi kali ini setelah mengalami keajaiban seperti itu, Mia memberitahu Ryoma bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang dalam bisnis itu. Ryoma keluar dari tambang dan diperlakukan seperti pahlawan karena tidak ada kausalitas karena selime penyembuhannya. Sekarang kembali ke rumah tangga Jamil, Ryoma akhirnya memberitahu mereka bahwa dia ingin pergi dan menjadi mandiri. Karena dia menjalani kehidupan yang nyaman dan takut dia tidak akan bisa tumbuh. Namun, mereka memberlakukan beberapa pembatasan padanya. Sebagai permulaan, Ryoma diminta untuk menulis kepada mereka secara teratur untuk menjaga mereka diperbarui pada kondisinya. Kedua, dia harus menjaga tambang. Akhirnya, dia harus tinggal di penginapan bersama mereka sampai musim katak tiba. Dan mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan tinggal sampai wabah Grelfrog dimulai. Sehingga Eliaria dapat memiliki kesempatan untuk menjinakkan burung limauur yang muncul pada saat yang sama. Keesokan harinya Ryoma mengunjungi Suri dan menyajikan kepadanya sebuah ide bisnis. Penasaran dengan hal itu Suri mengajak Ryoma kepada pemimpin serikat pedagang, Glisela, dan menyajikan ide kepadanya. Terkesan dengan ide Ryoma, dia segera mendaftarkannya di guild dan menyarankan kepadanya sebuah tanah di dekat area perumahan yang sempurna untuk bisnis. Namun, sementara lokasi strategis sempurna, bangunan ini sangat lari ke bawah. Untungnya, dengan bantuan Selime dan teman-temannya, Ryoma mampu memperbaiki gedung dalam sehari. Setelah bangunan selesai, Ryoma berencana mengundang semua temannya ke gedung dan mengadakan pesta pembukaan. Setelah berjalan Eliaria rumah, Ryoma memutuskan untuk mengunjungi gereja. Keesokan paginya Ryoma mengundang semua temannya ke pesta dan bertemu dengan dua asistennya. Carla dan Kalem Norat mengunjungi gedung itu dan terkesan bahwa semuanya didirikan oleh seorang anak berusia 11 tahun. Setelah itu Ryoma mengajari Carla dan Kalem tugas yang akan mereka lakukan, dan harga untuk layanan yang berbeda. Sama seperti Ryoma selesai menjelaskan segalanya kepada para pekerja, semua orang datang ke pesta, jadi dia meminta bantuan mereka berdua. Setelah semua orang makan, hidangan utama, dan akhirnya makanan penutup, mereka semua tampak pulang dalam suasana hati yang bahagia dan dengan perut kenyang. Membuat pesta pembukaan sukses. Ini akhirnya hari pembukaan untuk bisnis laundry Ryoma. Namun, Ryoma yakin bahwa dia tidak akan mendapatkan banyak pelanggan karena ini adalah hari pertamanya. Untuk mengiklankan bisnisnya Ryoma memutuskan untuk mengunjungi guild petualang dan menyebarkan berita di sana. Setelah mengambil misi di serikat dan berhasil menyelesaikannya dan mengumpulkan hadiahnya, dia kembali untuk menemukan cucian yang penuh sesak dengan pelanggan. Namun, di tengah semua pekerjaan, Ryoma lupa bahwa Carla dan Kalem belum beristirahat, dan merasa tidak enak karena mengeksploitasi mereka. Mengambil tindakan segera, dia mengunjungi Glisela dan memintanya untuk mengatur beberapa kandidat lain agar bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Keesokan harinya Ryoma mengunjungi Glisela untuk mewawancarai beberapa pekerja potensial. Namun, ketika mereka mengetahui Ryoma hanyalah seorang anak kecil, semua pekerja pergi kecuali Fei dan Ling. Meskipun Fei dan Ling menjadi mantan pembunuh dan Fei mengalami patah kaki, Ryoma menerima mereka sebagai pekerja dan berpikir bahwa akan baik untuk memiliki seseorang yang dapat menjaga cucian bersama dengan menyediakan layanan keamanan. Kembali ke Binatu, Ryoma menugaskan Li dengan pekerjaan Binatu dan Fei diminta untuk mengangkutnya. Sebagai hari berakhir, dan staf nyaman menavigasi melalui gerombolan pelanggan. Ryoma membawa Fei dan Ling ke ruang terpisah dan menggunakan selime penyembuhan untuk menyembuhkan kaki Fei.
Keesokan harinya bisnis Ryoma tumbuh lebih banyak dan menghasilkan penjualan 1,5 kali lebih banyak dari biasanya. Melihat bagaimana bisnis berkembang, Ryoma memutuskan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja bersama dengan koki yang dapat menyiapkan makanan untuk mereka. Keesokan harinya Ryoma bertemu dengan karyawan baru, Maria, Vina, dan Jane, dan kemudian Selma, sang koki. Kemudian, Suri memanggil Ryoma dan memintanya untuk meningkatkan produksi jas hujannya, karena musim katak sudah dekat dan itu akan menghasilkan banyak keuntungan. Saat Ryoma membuat jas hujan di tambang sementara Eliaria menemaninya untuk berlatih biola sesuka hatinya. Di tambang, Eliaria menjelaskan bahwa jika burung limauur menyukai musik, menjadi persyaratan untuk membentuk kontrak penjinakan, itulah sebabnya dia berlatih biola. Melihat pekerjaan di Binatu berjalan dengan sempurna, Ryoma mengunjungi guild petualang. Namun, dia tidak ditugaskan dengan petualangan melainkan diberitahu tentang pesta yang telah menangkap Slime langka tetapi tidak ada yang tertarik untuk membelinya. Mendengar kata Slime langka, segera menarik minat Ryoma dan dia mengunjungi pesta. Membayar sejumlah uang ekstra, Ryoma segera membeli Slime dan membawanya ke tambang untuk mengujinya. Di sana Ryoma mengetahui bahwa sebenarnya Slime darah yang memakan darah monster. Dan seperti itu Ryoma menyambut Slime baru ke gudang senjatanya. Keesokan paginya dengan Elise sebagai instrukturnya, Ryoma belajar sihir sensasi bersama darinya. Untuk mempraktikannya Ryoma membentuk kontrak dengan kru burung dan segera dapat berbagi visi mereka. Sejak itu beberapa hari lagi berlalu dan Ryoma terus mengerjakan sihir penjinakannya bersama dengan memproduksi lebih banyak jas hujan. Akhirnya, sekarang waktunya untuk musim katak tiba, dan ketika keluarga Jamil berencana mengunjungi danau besok, Ryoma memutuskan untuk menemani mereka. Kemudian, pada malam hari saat Ryoma berlatih gitar, dia merasa sedikit sedih ketika dia memikirkan hari-harinya dengan keluarga Jamil yang akan segera berakhir. Keesokan harinya Ryoma bersama dengan keluarga Jamil dan tentara mengunjungi danau dan terpesona oleh burung limauur. Petualang lain kebetulan mencoba menjinakkan burung limauur dan memainkan seruling. Namun, karena penampilannya yang keji, burung-burung mengejeknya. Dia marah dan mencoba untuk menyerang burung. Namun, burung-burung mulai membalas dengan menyerangnya, sama seperti petualang yang akan terluka, Jamil dan Ryoma melindunginya menggunakan dinding tanah. Burung limauur kemudian mulai menghasilkan suara bernada tinggi, membuat semua orang menutupi telinga mereka. Namun, Ryoma cepat untuk mengambil tindakan, karena ia menemukan pemimpin Pak dan mengirimkannya kembali terbang menggunakan sihirnya. Sayangnya, sisa burung limauur pergi juga, mengikuti pemimpinnya. Namun, Eliaria memutuskan untuk tinggal di tepi danau dan menunggu mereka karena dia yakin burung-burung itu akan kembali. Burung limauur kembali dan Eliaria mulai memainkan biola dan segera menarik perhatian burung, menyebabkan mereka bergoyang dalam kegembiraan. Sama seperti itu, dia bisa menjinakkan banyak burung bersama. Setelah itu Ryoma memutuskan untuk mencobanya dan memainkan gitarnya. Ryoma tidak bisa menjinakkan beberapa burung limauur seperti yang dilakukan Eliaria, tetapi dia berhasil menjinakkan pemimpin burung limauur. Malam itu perayaan besar dan pesta perpisahan diadakan untuk Eliaria dan Ryoma. Perayaan berlangsung, Eliaria dan Ryoma bertemu sendirian di sebuah ruangan. Mereka mengobrol dan Eliaria memberinya hadiah perpisahan, permata rubi. Dia ingin Ryoma selalu mengingat dan memikirkannya. Sebagai imbalannya, Ryoma memberi Eliaria 2 Slime terdekatnya. Eliaria tahu betapa berartinya mereka bagi Ryoma dan berjanji untuk merawat mereka. Keesokan paginya, Ryoma berterima kasih kepada para prajurit dan keluarga Jamil. Ryoma akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Eliaria dan berjanji untuk bertemu dengannya lagi di masa depan, dan begitu saja Ryoma memulai perjalanan baru. Sementara Eliaria menangis saat ia berpikir Ryoma di keretanya.